Renungan Harian Katolik, Senin, 25 November 2024. Persembahan sejati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Lukas bab 21, ayat 3 dan 4. Saudara-saudara, suatu hari, seorang petani sedang berada di gubuk tengah sawah untuk makan siang. Hari itu ia hanya membawa bekal nasi sebungkus dengan tahu dan tempe sebagai lauk. Setelah mencuci tangan dan bersiap untuk menyantap makanan, tiba-tiba dari kejauhan dilihatnya seorang pengemis datang menghampirinya. Sesampai di dekat petani tersebut, si pengemis yang kehausan, dengan menghibah meminta air minum. Dengan ikhlas, petani tersebut memberikan tidak hanya air minum, tetapi juga separuh dari nasi dan lauknya kepada pengemis tersebut. Kisah janda miskin dalam Injil hari ini mempersembahkan seluruh nafkahnya menjadi bukti bahwa memberi itu pertama-tama adalah soal kehendak. Kehendak memberi mengesampingkan kekurangan diri sendiri dan mendorong orang berani berbagi. Semoga semangat janda miskin dan petani sederhana itu menjadi semangat kita. Entah berkekurangan, entah berkelimpahan, semoga kita senantiasa mau membagikan apa yang kita miliki untuk Tuhan dan sesama. Kisah tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan sebesar 2 peser di bait Allah. Jika dihitung-hitung, persembahan sebesar 2 peser tidaklah besar. Meskipun demikian, Tuhan Yesus amat memuji tindakan janda miskin ini, karena ia memberikan persembahan dari kekurangannya, bahkan dari seluruh nafkahnya. Dengan mempersembahkan 2 peser terakhirnya, si janda mempertaruhkan hidupnya, dan berarti pula mempersembahkan hidupnya. Jika berbicara tentang persembahan, ingatan kita tentu tertuju pada kolekte setiap minggu. Harus diakui kolekte kita memang penting bagi kelangsungan pelayanan gereja. Dari pihak kita kolekte menjadi tanda pemberian diri kepada Tuhan sendiri. Akan tetapi, kolekte atau apapun bentuk persembahan itu, tidak pernah dapat kita pisahkan dari persembahan sejati, yakni hidup kita sendiri. Besar kecilnya nilai pemberian diukur bukan pertama-tama dari banyaknya, melainkan sejauh mana orang berkorban untuk pemberian itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, dalam cerita Injil hari ini, menilai persembahan 2 uang tembaga oleh janda miskin lebih banyak daripada persembahan orang-orang kaya. Cara pandang yang sama kita gunakan dalam menilai pemberian dan pelayanan kita dalam lingkungan gereja atau hidup bersama masyarakat. Meskipun sedikit jika dihitung dari segi jumlah atau kuantitas, pemberian dan pelayanan kita berharga di mata Tuhan apabila dilakukan dengan semangat kasih. Menjadi orang Kristen tidaklah berhenti pada saat kita menerima sakramen baptis dan urapan krisma. Menjadi Kristen adalah sebuah panggilan, tepatnya panggilan keselamatan. Melalui pembaptisan kita diselamatkan. Namun, keselamatan itu belumlah penuh. Keselamatan itu menjadi utuh dan sempurna apabila kita hidup sesuai dengan semangat baptisan yang kita terima itu, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman haruslah diwujudkan dalam perbuatan. Hanya pada tataran inilah hidup kita sebagai orang Kristen menjadi persembahan yang sejati. Banyak orang mampu memberi tetapi dengan mengharapkan imbalan setimpal. Banyak orang memberi dari kelebihannya, dari apa yang tidak sangat mempengaruhi hidupnya. Barang siapa mengikuti Yesus atau percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraan Allah, mereka bahkan akan mendapatkan hal yang melimpah di akhirat, yakni mengambil bagian dalam kemuliaan anak domba Allah. Marilah kita memberi dengan tulus, bukan karena terpaksa atau mau dipuji orang. Tuhan, bukalah hati kami untuk mampu mempersembahkan diri kami kepadamu dan memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.